Bunda, perbedaan GERD dan gastritis apa aja sih? Jadi aku juga adalah pejuang gastritis ya, dan juga aku ada sensasi GERD. Di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan kalian. Pastikan nonton sampai selesai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan kalian, Bun, apa sih perbedaan GERD dan juga gastritis? Ini sudah banyak banget yang nanya, makanya di sini aku bakal bahas lagi. Jadi aku itu bukan dokter ya, sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah hanya dokter, karena aku hanya pejuang asam lambung juga yang udah sembuh. Aku juga pernah ada di posisi kalian, berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Karena aku ada kecemasan 2 tahun lebih, aku udah endoskopi, udah USG, terjadi peradangan di dinding lambung aku ya. Jadi banyak banget sensasi ya, ada sensasi pusing, mual, kelayangan, asam di mulut, pahit, gigi aku sampai keropos ya, vertigo, sendawa-sendawa, perut kembung, batuk, sering sariawan, banyak banget ya sensasi yang aku alami, kebas, peredaran darah nggak lancar, pernah gula darah aku rendah, pokoknya banyak banget sensasi yang aku alami. Makanya aku memutuskan untuk USG dan endoskopi. Alhamdulillah setelah aku pemulihan 2 bulan lebih, saat ini udah membaik, udah normal lagi. Makanya aku selalu semangat memberikan kalian motivasi, memberikan kalian semangat ya, agar kalian tetap semangat menjalani atau melawan sensasi-sensasi, agar kalian juga lekas sembuh. Semua itu hanya sementara, semua itu adalah hanya sensasi, bisa kita atasi. Semua penyakit ada obatnya ya, dan itu tidak berlangsung selamanya, pasti bisa sembuh. Yang penting kita mau ikhtiar ya, mau berobat, konsumsilah obat-obatan sesuai resep dokter, dan juga kontrol pikiran, terapkan pola hidup sehat ya, atau 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, pola tidurnya, dan juga olahraga ringan secara teratur. Itu adalah untuk mendukung penyembuhan kita ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku bakal bahas terkait apa sih perbedaan gastritis dan GERD. Ini ada yang nanya tadi, saya lupa namanya. Jadi ini menurut aku aja ya teman-teman ya, karena aku adalah seorang pasien yang gastritis, aku juga ada GERD. Jadi kadang ada sensasi panas ya, panas di dada sampai ke kerongkongan atau ke esofagus. Itu disebabkan karena asam lambung ya, atau cairan asam lambung itu naik. Jadi di sini aku bakal jawab yang pertama itu adalah, apa sih GERD itu, apa sih Bun? Jadi menurut aku GERD itu adalah adanya reflux ya, atau bermasalah pada katup lambung kita, sehingga cairan atau cairan asam lambung yang ada di perut kita atau di lambung kita itu naik. Naiknya itu naik sampai ke dada atau bahkan sampai ke esofagus atau ke kerongkongan, sehingga menimbulkan sensasi seperti dada terbakar ya, panas, menimbulkan nggak nyaman pada kerongkongan, ngeganjal. Jadi banyak banget sensasi-sensasi GERD. Ini disebabkan oleh apa Bun? Biasanya nih, karena kita telat makan, setelah makan berbaring, kecapean, kemudian makan porsinya dalam jumlah yang besar. Jadi ada banyak banget penyebabnya. Jadi itu adalah terkait GERD ya. Kemudian untuk gastritis, Bunda kan gastritis juga. Apa sih bedanya dengan GERD? Jadi kalau GERD ini adalah reflux atau katup lambung kita sedang bermasalah sehingga cairan itu naik ke kerongkongan atau ke esofagus. Sedangkan gastritis ini adalah sebenarnya nggak jauh dengan atau hampir sama dengan MAH ya. Jadi kalau misalnya gastritis ini itu ada masalah pada dinding lambung kita. Jadi misalnya ya ada radang, ya ada iritasi di dinding lambung kita, itu namanya gastritis. Sehingga itu menimbulkan gas. Kalau asam lambung naik itu gasnya banyak ya. Jadi gasnya banyak sehingga kita menimbulkan begah, sendawa-sendawa, ngap. Jadi lambung kita itu dipenuhi oleh gas. Itu adalah gastritis seperti yang aku alami karena adanya peradangan di dinding lambung aku. Itu disebabkan oleh apa? Sebenarnya untuk sebabnya hampir sama. Bisa dari faktor pikiran, bisa dari faktor pola makan, pola hidup. Itu adalah penyebabnya. Jadi ini semoga menjawab. Kalau misalnya
jawaban aku kurang tepat atau salah, boleh ditanyakan ke dokter juga, atau bisa nonton motivator-motivator yang lain. Tapi itu adalah yang aku alami, makanya aku hanya bisa jawab seperti itu. Kalian juga boleh tanyakan ke dokter kalian ya. Jadi Bun, gimana cara mengatasinya? Ya kita harus menerapkan pola hidup sehat ya. Dari polanya, pola hidup ini seperti apa sih Bun? Jadi pola hidup sehat itu bukan saja makannya diperhatikan. Jadi kalau misalnya pola hidup itu adalah pola hidup, gaya hidup sih ya nggak jauh beda ya. Jadi kalau pola hidup ini menurut aku ya, kalau misalnya nih kita bangun tidurnya kesiangan, itu berarti kurang sehat ya. Jadi aku itu tidur jam 9 misalnya malamnya, jam 9 malam, bangunnya jam setengah 5 atau jam 4, itu sehat. Karena kalau bangun pagi itu rezekinya juga bagus ya, dan juga itu bagus untuk kesehatan. Dan pada saat bangun tidur jangan lupa minum air, kemudian olahraga lah sedikit-sedikit. Jadi terapkan pola hidup sehat. Kemudian jangan kecapean juga, jangan udah pulang kerja lanjut lagi main volley, lanjut lagi gosok. Jadi itu udah nyiksa badan kita juga butuh istirahat. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan terlalu kecapean juga. Kemudian selain itu juga makanannya ya, makanannya juga diperhatikan, jangan apa-apa masuk ke perut mentang-mentang enak. Bun, aku suka banget pedas, jangan semuanya dimakan. Jadi itu adalah salah satu penyebab dari asam lambung ya, atau dari GERD maupun gastritis. Kemudian selain pola hidup, pola pikir ya, pola pikir ini adalah paling sulit dilawan oleh pejuang asam lambung, GERD, anxiety. Apalagi kalau misalnya sudah ada kecemasan, ini adalah sulit banget kita lawan karena kita tuh harus kontrol pikiran. Apalagi kalau misalnya udah tanggal tua, dompet udah kosong, gas habis, beras habis, token udah bunyi-bunyi, ini makin jadi. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi itu adalah pikiran kita. Jangan kalau misalnya kita aduh pusing banget, gajian masih lama, tanggal tua, ini udah biasanya nih kita tuh langsung pusing, asam lambung naik lagi, cemas lagi. Jadi itu harus dikontrol ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah, selesaikan satu persatu. Dengan cara apa? Ya selesaikan dulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya nih, aduh token habis, jadi isi dulu ya seadanya aja. Jadi jangan dipaksakan, minta tolong ya ngobrolin, kalau misalnya lagi ada suami, obrolin ke suami. Jadi masalah itu terselesaikan, jangan semuanya dipikirin sendiri. Jadi kontrol lah pola pikir kalian, jangan apa dipikirin. Biasanya kan kita itu sensasinya banyak ya. Aduh mikirin besok nih hari Senin, pasti macet parah. Aku dulu kayak gitu ya. Nggak usah dipikirin, bawa enjoy aja. Kalau dipikirin emang nggak macet, ya tetap aja macet, namanya Jakarta. Kalau nggak mau macet ya tinggalnya di kampung. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Jadi intinya kita harus berdamai dengan sensasi, pikiran kita dibebasin aja, harus happy, harus healing ya. Kata dokter aku, nggak usah cemas-cemas, pasti sembuh. Jadi nggak usah takut. Itu adalah penyebabnya. Kemudian makan berlebihan juga itu kurang bagus. Kemudian berbaring setelah makan itu juga kurang bagus. Begadang juga itu adalah tidak disarankan, atau hal yang memicu juga naiknya asam lambung, ngerokok ya. Kemudian alkohol kalau bisa dihindari dulu ya. Jangan dihindari dulu, hindari. Nggak usah minum alkohol lah ya. Apalagi cowok-cowok ini sering banget ya. Aku tuh teman-teman aku kalau misalnya kedapatan makan sambal yang banyak, aku omelin. Apalagi yang masih pemulihan ya. Seperti hari ini teman aku tuh dia makan cabai hijaunya banyak banget. Setelah itu dia ngeluh sakit perut, saya omelin. Makanya dia kalau makan itu kadang ngumpet-ngumpet sama saya ya. Karena kalau misalnya sakit dan dia ngeluh, pasti aku omelin. Jadi teman aku itu ada yang radang usus juga, ada yang radang lambung juga. Dan namanya cowok ya kadang bandel. Apalagi di orang Padang nggak bisa nggak makan pedas. Tapi kadang saya memberikan nasihat-nasihat ya secara halus, ada juga yang secara tegas, karena mereka itu kadang susah dibilangin namanya cowok ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku ya yang ngikutin aku banyak yang sembuh, banyak yang saat ini udah normal lagi, udah aktivitas lagi. Memang dari kitanya sih, dari kemauan kita juga. Kalau misalnya pengen cepat sembuh ya terapkan pola hidupnya, pola pikirnya diterapkan, tidurnya dipastikan jangan begadang, olahraganya diterapkan, meditasi, yoga, insya Allah pasti cepat sembuh.
Dan juga makanannya, jangan coba-coba dulu makanan pantangan kalau misalnya sensasinya masih banyak ya. Apalagi kalau misalnya aduh masih suka perih apa yang makan gorengan, ampun udah lama banget. Kalau bisa hindari dulu, mau makan gorengan boleh satu tapi dikunyah halus, dan kalau bisa makannya setelah konsumsi nasi atau konsumsi tepung garut. Jadi ada pengantar dulu, ada pelapisnya dulu agar nggak langsung kena lambung kita. Jadi kan itu apalagi kalau gorengan, apalagi kalau misalnya yang keras-keras, kalau bisa dihindari dulu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah perbedaan gastritis dan juga GERD ya. Karena banyak yang nanya, semoga menjawab pertanyaan kalian. Kalian juga boleh tanyakan ke dokter kalian pada saat konsultasi. Oke ya, semoga bermanfaat share kali ini dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Buat kalian yang selanjutnya mau nanya apa lagi atau pengen curhat, boleh ke IG aku. Tapi kalau misalnya aku lambat balasnya, mohon maaf. Nanti aku udah ngatur jadwal sih. Hari ini aku bakal balas chat YouTube, balas IG, balas TikTok, dan lain sebagainya udah aku jadwalin. Jadi mohon bersabar aja, kalau aku nggak jawab secara langsung, aku bakal buatin videonya. Karena aku juga buat video dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.